di sini nih? Apa? Mau jemput calon presiden kita dong. Ke-8, Bapak Anies Baswedan. Bukan calon, tapi presiden juga. Tahun 2024. Insya Allah. Kok tahu Pak Anies datang malam ini? Wow. Udah ada jadwal dong. Kita dapat info orang dalamnya. Info orang dalam. Oke, ini relawan dari mana aja nih? Pejuang ABW cuma. Semua pejuang ABW. Dari mana? DPW DKI dan DPD. DPW DKI dan DPD-nya. DPD-nya. Ini kenapa mau datang malam-malam jemput Pak Anies Baswedan? Apa sih yang diharapkan dari sosok Anies Baswedan sendiri? Orang diharap aja dia disambut, masa kita pulang ke Indonesia nggak disambut kan? Diharap Orang dianggap presiden, maksudnya cintanya kita sama calon pemimpinnya. mimpi. Cinta sama kita juga. Kita rindu dengan pemimpin seperti Anies Baswedan. Kita butuh perubahan, bukan perubahan. Catat, bukan perubahan. Lagi apa tadi? Kita butuh perubahan, bukan perubahan. Jadi yang berubah tolong. Aduh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Buat teman-teman yang lagi sakit ataupun tidak enak badan, saya doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin, amin. Oke guys, kali ini kita akan menyimak beberapa kompilasi tentang kedatangan Pak Anies dari Tanah Suci. Nanti kita akan melihat tanggapan-tanggapan dari beberapa tokoh politik dan juga dari netizen-netizen cerdas yang ada sedikit memparodikan kebohongan Pak Yohanes ini. Tentu video kali ini akan menjadi sebuah video yang menarik dan menghibur kalian sekaligus mudah-mudahan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Jangan takabur dulu. Masih bakal calon loh. Terdaftar aja belum? Sabar ya. Bener. Aktivis 212 tentang Anies pulang berhaji serukan perlawanan di hadapan simpatisannya. Ya nggak berani lah. Bekerja demi rakyat. What? Coba tebak hewan apa ini? Apa itu? Omongannya gak bisa dipercaya, lidah cicak. Kepedean banget, Anies ngaku didukung suku Baduy jadi presiden. Anies lakukan safari politik ke suku Baduy. Padahal tanggal 24 Januari, suku Baduy ngeklaim sana sini. Tawalu, yaitu tidak menerima tamu dari pihak luar. Anies merasa disambut baik dan didukung oleh suku Baduy jadi presiden. Padahal suku Baduy menerima baik semua pihak tanpa kecuali. Jangan kegeeran deh Pak. Nah itu Pak Ganjar. Demokrat itu kumpulan orang koruptor di situ. PKS dulu nolak Pancasila, Nasdem baru saja kena mega korupsi di BTS itu, yang dikorupsi itu BTS lagi. Kita baru saja nanti tanggal 19 mau meluncurkan satelit Satria, itu sebenarnya yang nampung itu harusnya 4.200 BTS itu. Yang jadi 985 itu pun katanya nggak bisa dipakai. Ini kan brutal sekali tuh. Jahat, jorok, brutal, biadab, komplit jadi satu di situ. Jadi tidak usah berpidato meledak-ledak Pak Surya Paloh itu. Buktikan saja bahwa Anda itu telah salah mengelola partai dan membenamkan Indonesia. Masih berani-beraninya komunikasi diacak-acak seperti itu. Belum lagi Bukaka yang Pak Hala punya 2,2 triliun. Itu juga tower PLN, itu tower energi bos. Tower energi Anda main-mainkan seperti itu. Belum lagi yang lain-lain yang kami tidak peduli soal urusan dagangan Anda dengan bank dan sebagainya. Tapi kalian ini luar biasa jahat. Jahat banget.
Ini masa transisi, anak-anak kita mau bergerak ke depan, membawa Indonesia ini lebih maju lagi. Dikasih fondasi yang baik oleh Jokowi, kalian teroposkan sekarang. Itu luar biasa jahatnya, ya. Jadi kami ini jangan dianggap tolol, jangan kalian pikir kalian aja yang pintar. Kami ini cuma karena tidak masuk ke dalam lingkaran setan itu, makanya kami ya berteriaknya dari luar seperti ini. Tapi kalian nanti diazab oleh Tuhan, percaya. Apa seperti kata Ahok dulu, kalau kalian menzolimi saya, Tuhan yang akan membalas. Kalau kalian menzolimi rakyat Indonesia, kalian akan dibalas oleh Tuhan. Dengar itu. Dan itu pasti datang kepada kalian. Kalau tidak kepada kalian, pada keturunan kalian. Itu rame aminin guys, amin. Kami di sini ingin menyadarkan bahwa jangan sampai salah pilih pemilih-pemilih anak-anak muda yang baru-baru sekarang ini. Jangan sampai kalian memilih pemimpin palsu, fake leaders. Jangan dipilih. Ciri-cirinya sudah jelas. Ngomong berbohong, tidak menepati janji, ikut cawe-cawe di dalam proyek pemerintah, malah korupsi pula di situ. Itu pemimpin apa itu? Pemimpin apa itu juga? Mau ngomong apa dia? Mau nasihati Jokowi, jalan tol nggak berguna, ini bullshit tuh semua. Ini luar biasa. Jadi ini yang harus kita lawan. Ini akan muncul lagi orang-orang seperti ini, kita tidak tahu lagi. Yang sekarang kan sudah beredar ini beberapa gerombolan kecil ini. Tapi apakah ini makin besar atau kita bisa hilangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama? Gerombolan kecil. Salam NKRI. Mengenai Anies Baswedan, nah ini dengerin guys, undangan Raja Salman dalam menaikkan ibadah haji, fix ya bahwa semua itu 100% hoax. Ya, itu adalah sebuah kebohongan publik. Kenapa? Karena dari Kementerian Luar Negeri Kominfo pun sudah menyatakan semua itu tidak benar, semua itu adalah kebohongan belaka. Dan ada lagi beredar, Anies Rashid Baswedan itu bersama kepolisian kerajaan Arab yang dinarasikan bahwa ini adalah sebagai bukti bahwa Anies Rashid Baswedan tamu undangan kerajaan Arab. Padahal saat bersama kepolisian kerajaan Arab yang terjadi adalah Bapak Anies Rashid Baswedan sedang mau diinterogasi terkait pernyataannya dia yang mengatakan menjadi tamu undangan Raja Arab. Anies Rashid Baswedan dianggap sudah mempolitisasi agama dalam menunaikan ibadah haji. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Jadi saya sih hanya bertanya, begini caranya Anies Rashid Baswedan beserta para pendukungnya untuk mendapatkan simpati rakyat, untuk menaikkan elektabilitas suaranya, ternyata dengan melakukan suatu kebohongan-kebohongan terhadap rakyat Indonesia sendiri. Dan yang lebih parahnya, yang lebih mirisnya, Bapak Anies Rashid Baswedan karena dengan teganya dia menjual agamanya sendiri, yang harusnya ibadah haji itu menjadi sesuatu yang sakral, suatu kegiatan yang sangat suci, seharusnya tidak digunakan untuk alat mempolitisasi, untuk menjual suara, untuk mencari simpati rakyat. Seharusnya tidak terjadi. Gunakanlah Bapak Anies Rashid Baswedan cara-cara yang cerdas, yang elegan, bukan melakukan kebohongan publik, apalagi sampai menjual agamanya sendiri hanya demi sebuah kepentingan dan ambisi sesaat. Ingat, yang sedang Anda lakukan itu menunaikan ibadah haji. Jadi seharusnya Anda melakukan ibadah haji itu dengan mabrur, bukannya dengan cara aji mumpung untuk menjual, menaikkan elektabilitas Anda. Cukup rakyat Jakarta aja yang dikibulin. Ini saatnya kampanye. Janjinya setelah menjabat. Nama Anies Kacau. Apalagi sesungguhnya Nah, ini dengerin guys, penting banget. korupsi tower BTS senilai 8 triliun rupiah. Belanja kampanyenya Anies Baswedan itu jauh berkurang. Yang biasanya mereka ngumpulin massa, sekarang cuma cukup dadah-dadah aja dengan harga di pinggir jalan. Yang biasa terbang pakai jet pribadi ke sana kemari, sekarang cuma mainan promo pakai naik haji. Anies benar-benar bingung sekarang, logistiknya sudah jauh berkurang.
Apalagi sesudah lama tidak menjabat sebagai gubernur DKI, panggung utamanya langsung hilang. Persis seperti prediksi saya dulu bahwa sekian bulan tidak menjabat, maka nama Anies Baswedan pelan-pelan akan hilang. Sekarang ada kasus rencana dipakainya Jakarta International Stadium atau JIS yang harus direnovasi karena tidak sesuai dengan standar FIFA untuk Piala Dunia 17. Momen ini dimainkan pendukung Anies untuk mengangkat nama Anies Baswedan kembali. Erick Thohir juga sih yang salah. Ngapain juga pakai JIS sebagai stadion utama? Kan udah JIS pasti digoreng-goreng. berkelas internasional. Masih banyak stadion lainnya yang bisa dipakai karena stadion JIS itu buat pendukung Anies Baswedan adalah stadion religi, bukan stadion olahraga. Lihat aja waktu JIS awal diresmikan, kan rambutnya buat sholat Idul Fitri. Habis itu sepi. Buat saya sih, Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah. Demokrat kemungkinan besar ke Ganjar Pranowo. Demokrat ragu Kemungkinan besar juga Anies ke bisa bertarung di Prabowo Pilpres Subianto. 2024. Masing-masing partai itu berlomba membuat sekoci untuk menyelamatkan diri. Tinggal Anies dan Nasdem ditinggal saling menatap sambil masing-masing menutup dalam hati. Sialan, harusnya dulu gua nggak perlu jalan sama lo, bikin kalah aja. Anies, kasihan dirimu kawan, ditinggal waktu sedang sayang-sayang. Jejak digital pertemuan Anies dengan Madrid Sangidu, kalian paham dong? Ini yang kakek power itu guys. Iblis kan singkatan dari ikatan bapak-bapak lucu Iblis kan singkat. dan imut sekali dan imut sekali dan imut sekali. Astaga. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya tuh ada beras, Itu di telinga itu daging sapi pete itu. atau daging ayam, ada Kacau. mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, dikasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta dibagi. Wow. Maksud hati bergaya naik delman saat deklarasi capres PKS. Apa daya kudanya males mengantar Anies. Aduh. Kuda aja tahu guys, mana yang benar mana yang salah. Awalnya Anies naik di kursi belakang, namun mendadak minta pindah duduk ke kursi bagian depan, samping kursi. Oh ya, ini sorry guys, videonya agak delay kayaknya. Tapi setelah ini kalian simak sampai selesai guys, ada yang penting. Setelah Anies pindah ke kursi depan, ternyata kuda yang tidak mau diajak jalan mogok dan hanya diam saja. Ampun, udah aja tahu tuh, bayangin. Anies Baswedan senggol Heru Budi hapus peninggalannya. Anies Baswedan angkat suara soal penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap menghapus warisan program kerjanya di ibu kota. Anies mengaku tak khawatir atas hal itu sebab baginya rekam jejak tidak bisa dihapus. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk membandingkan rekam jejaknya dengan lawan politiknya nanti saat Pilpres 2024. Ia meyakini sudah menorehkan capaian positif yang lebih unggul. Mahfud MD bilang ada ketakutan yang Ampun dah, dialami oleh kepedean. KPK untuk memproses kasusnya Anies. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, karena yang selalu dituduh ingin menjegal Anies.
Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki itu orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Karena buzzer-buzzernya Anies memberikan tekanan politik yang sangat kuat ke KPK dan mereka juga membuat framing seolah kasusnya Anies ini Buzzernya dipaksain. Anies. Contohnya kayak gini. Padahal Brigjen Endar itu dicopot karena bininya flexing di sosial media. Tapi sama buzzernya Anies di framing seolah ini berhubungan dengan kasus Formula E. Ayo KPK, gak usah takut, maju aja. Kalau emang Anies korupsi, tangkep dan penjarain. Gak usah pusingin masalah buzzernya Anies. KPK selama ini sudah berhasil menangkap koruptor dari golongan apapun. Nah guys, itu tadi beberapa kompilasi dari cuplikan-cuplikan video Pak Anies yang baru saja pulang dari ibadah haji. Gimana menurut kalian guys? Tadi juga kita sudah lihat tanggapan beberapa tokoh politik, diantaranya Pak Mahfud MD yang menyatakan kalau pendukung-pendukung Anies ini seringkali membuat isu-isu yang berlebihan ketika KPK ingin mendalami kasus yang berkaitan dengan junjungan mereka. Tadi juga kita sempat menonton cuplikan yang Pak Anies ini mau mencoba meniru-niru Pak Jokowi yang naik delman, tapi nggak tahu kenapa itu kudanya tiba-tiba mogok. Kacau. Juga tadi kita lihat ulasan ataupun tanggapan dari Denny Siregar tentang jalan politiknya Pak Anies ini sudah semakin kacau. Mudah-mudahan ya kita berharap mudah-mudahan kedepannya tidak mengganggu jalan politik capres-capres lainnya. Juga tadi kita sudah lihat nasihat dari salah satu pengamat politik yang mengatakan kita ini jangan sampai salah pilih pemimpin. Bener banget guys, jangan sampai ke depan kita salah memimpin, jangan sampai ke depan kita memilih pemimpin yang palsu, yang tidak bisa bekerja, yang bisanya cuman ngibul dan berbohong, yang bisanya cuman membangga-banggakan rekam jejak yang sangat-sangat tidak bisa diandalkan atau tidak bisa dibanggakan. Tadi juga kita lihat sekelompok pendukung Pak Anies yang rela menunggu berjam-jam dari malam menunggu kedatangan junjungan mereka. Oke guys, gimana video tadi menurut kalian? Mudah-mudahan menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat. Buat yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya yang tentu jauh lebih menarik dan menghibur untuk kalian semua. Salam NKRI.